Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu cara mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, tanpa kita sadari sekarang kita sudah memasuki 1442 tahun Hijriah, sedangkan umur umat Islam tidak sampai 1500 tahun Hijriah. Kini kita telah syah, kita berada di zaman yang keempat, seperti yang telah dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zaman itu terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah zaman nubuwah, yaitu zaman kenabian, yang mana di zaman ini diawali dari zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai zamannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah zaman khalifah pertama, yaitu di mana zaman ini yang dipimpin oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang empat, yakni Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab Al-Faruq, yang ketiga Utsman bin Affan Dzunurain, yang keempat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah zaman Al-Muluk, yakni zaman kerajaan, di mana di zaman ini berakhir runtuhnya itu pada zaman dinasti Utsmani di Turki. Kalau di Indonesia ini kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan Demak, Mataram dan lain-lain. Yang keempat adalah zaman Jababiroh. Sekali lagi, yang keempat adalah zaman Jababiroh, zaman kebebasan maksiat di mana-mana. Dan tanpa kita sadari, kita hidup sekarang, hidup di zaman ini adalah zaman Jababiroh. Fitnah-fitnah bertebaran di mana-mana untuk melemahkan kaum muslimin. Era fitnah terbesar akan terjadi saat Dajjal muncul. Orang-orang zalim, orang-orang yang tidak pantas menjadi pemimpin, yakni orang-orang zalim yang menjadi pemimpin. Jumlah umat Islam lebih banyak daripada non-Islam, akan tetapi bagaikan buih yang di atas lautan, karena sedikitnya yang berzihad untuk membela agama Islam. Zaman ini sudah terjadi dan yang sedang kita jalani. Astaghfirullahaladzim. Yang kelima, yang terakhir adalah zaman khalifah kedua, di mana di zaman yang mana suasananya seperti pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti umat Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi, hanya berlangsung kurang lebih 9 tahun. Dan pada zaman ini pula Dajjal akan muncul dan Nabi Isa akan muncul, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengislamkan orang-orang kafir Nasara, dan ditugaskan oleh Allah untuk membunuh
dazal laknatullah. Kaum muslimin rahimakumullah, kelak di akhir zaman Allah akan wafatkan serentak seluruh umat Islam di muka bumi ini, dan yang tersisa hanyalah orang-orang kafir yang akan menyaksikan hancurnya bumi ini, yang akan menyaksikan hancurnya bumi, gunung-gunung dan laut-lautan di seluruh alam dunia ini. Inilah yang dinamakan hari kiamat. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan apakah kau tahu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Manusia seperti kapas yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung pula seperti tirai yang berterbangan. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara tanda-tanda kiamat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan munculnya dukhan atau kabut hitam yang menyelimuti bumi selama 40 hari dan 40 malam. Lalu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Rasulullah, kapankah itu terjadi? Kapankah itu terjadi wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Itu akan terjadi apabila yang pertama, kalau penyanyi wanita bermunculan di mana-mana. Yang kedua, kalaulah alat musik dicintai oleh umatku, zina terjadi di mana-mana dan banyak sekali orang-orang yang meminum minuman keras, maka itulah akan terjadi kabut hitam yang menyelimuti bumi selama 40 hari dan 40 malam. Kaum muslimin rahimakumullah, semua tanda-tanda itu sudah muncul di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada waktu, mari kita segera benahi diri kita dan perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak amal soleh untuk bekal di akhirat nanti. Ya Allah, andai bumi ini sudah tua dan janjimu tentang hari kiamat sudah hampir tiba, maka berilah hamba-Mu ini kekuatan untuk berubah dan bertaubat kepadamu ya Allah, dan wafatkanlah hamba-Mu ini dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya baik kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun bila terdapat kekhilafan, kesalahan, saya pribadi siap dikritik. Silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan menerima dan saya akan memperbaiki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.